kemarin itu banyak yang request Banyak ya. yang request. Perhatiin nggak di media sosial requestnya Betul. apa? Marsha kasih tahu. Mana dari Mami DP. Dari kemarin udah aku nyanyiin. Jalan-jalan di tidur kekayaan. Tidak mampu semua mata hanya tertuju padaku. Terbiasa dari Itu akhirnya goyang, goyang, goyang. kenapa jadi goyang-goyang? Kamu mencoba mengcover lagu itu tapi akhirnya naik nggak tuh postingan kamu? Kagak. Tahu kenapa nggak naik? Kenapa? Karena nada bener dan nyanyinya. Coba kalau enggak. Ya. Ntar gue coba deh ya. Nanti lu coba lagi lah Wi ya. Tapi buat pemirsa di rumah, kenapa? Lihat ke bawah. Kenapa tuh? Karena hidup tidak boleh selalu melihat ke atas. Oh, keren banget. Kita harus perhatian sama orang-orang sekitar. Betul. Gak boleh selalu lihat ke atas, lihatlah ke bawah. Jangan sombong, jangan mau punya ini, pengen punya itu, tapi gak punya apa-apa, gak punya kemampuan. Enggak, aku Betul. cuma minta cukup kepada Allah. Cukup apa aja? Cukup beli mobil. Amin. Amin. Keluarga berkecukupan, cukup dengan kasih sayang. Oh iya, Betul. aku Ya cuma kan? mau ngucapin terima kasih sayang. Kamu sudah menenangkan hati aku. Sini bentar. Lihat lu sana. Siapa? Makasih sayang, dia bilang, iya sama-sama. Lu siapa? Iya. Halo James Bond. Sobat Ambiar, kita punya James Bond dan juga istrinya. Ada. Sama kedua anaknya. Tapi jangan lupa nih buat pemirsa di rumah, buat bapak-bapak, ibu-ibu, para netizen seluruh Indonesia, seluruh dunia yang lagi nonton pagi-pagi Ambiar, kita ada yang namanya Ambiar Fanpage. Jadi gini Sel, misal nih Sobat Ambiar Pengen curhat. fans sama misalnya sama Marcel. Marcel. Amin, amin. Ya, Nah nanti ngomong sama ini. sama tim kita. Kita di pagi-pagi Ambiar, di Instagram pagi-pagi Ya, Ambiar. Oke. Jadi Sobat Ambiar silakan kasih nomor handphonenya. Ya. Nanti di segmen 4 kita bakal telepon siapa tahu pengen ngobrol sama Marcel atau Mas siapa Rian. tahu benar mau nagih utang sama Marcel. Atau pengen ngobrol sama Perlan 86. Oh iya sama Perlan. Iya. Bisa juga ngobrol sama Perlan. Perlan biasanya kapan tuh Meli nggak live Perlan gitu. Biasanya gitu. Tiap pagi. Atau mau ngobrol sama keluarga kita yang pertama kamu ini yang ya. satu ini. Ini keluarga dengan anak-anak yang punya bakat seni. Iya, kayak Sama bapaknya seperti ya. bapaknya ya. Wow. Tahu kan bapaknya itu terkenal dengan senyum 3 jari kan? Iya. Gimana senyumnya? Itu senyum bapaknya. Kita lihat anak-anaknya apakah senyumnya sama seperti bapaknya. Bapaknya. Di pagi-pagi Ambiar ini dia Indra Bekti Bekti Family. Yeay. Gimana sih? Bisa ya? Kok bisa ya? Coba ada bisa deh. Ini kakak. Mana sih? Udah berhenti. Sehat. Alhamdulillah. Apa kabar kak? Sehat ya kak? Kabar Halo sayang. bro, apa kabar? Seru banget kita bisa kedatangan Kakak Indra Bekti dan juga Indri Bareng. Bareng sih? Eh. Bukan dong. Pakai jilbab dong ini. Iya, masa yang di bareng pakai jilbab? Bukan ya? Bukan. Ini siapa? Istri saya, masa nggak pernah tahu? Mana aja selama ini? Siapa anak-anaknya? Iya dong. Adik-adikku sebenarnya. Anak. Oh iya. Udah pada gede Agak kesini dong. Iya, maaf. Agak apa namanya kok cantik-cantik tapi kok beda kayak bapaknya ya? Maksudnya? Mamanya banget Mamanya anak-anak. banget. Nggak ada gue-guenya, nggak ada. 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 Ya Allah. Tapi senengnya ngelihatnya baik-baik ya. Alhamdulillah. Amin. Berada Maksudnya, apa-apa. baik-baik di perjalanan nyampe ke sini selamat. Maksudnya begitu. Bekti dan juga family Kak Adila kami semua ucapkan terima kasih. Kamu namanya siapa? Aku namanya Abel. Abel, Anabel panjangnya. Enggak dong. Beda dong. Amabel. Amabel. Lu bilang di skrip Anabel lu. Amabel. Maaf ya, Abel. Abel. Satu Kalau yang lagi siapa? Aku namanya Daphne. Daphne Daphne. dan juga Abel. Yang Coba, maaf, ini nama Amabel, panjangnya dong, nama Abel. panjangnya dong, nak. Aduh, coba siapa? Dafania. Dafaria, Sahira, Richard Gere. Apa bukti? Namanya, nama belakangnya dia tuh nggak mau pakai nama belakang gue. Kenapa nggak mau pakai nama belakang papa kamu? Ya aku kan keluarganya keturunan Van der Hoeven, Bunda. Aha. Kan keren gitu, Van der Hoeven gitu. Ada bulenya. Ada bulenya. Iya. Bapaknya nggak dianggap. Kalau Bekti lebih ke sosial ya. Bakti. Sobat Ambiar kita mau kasih lihat ini dia kedua buah hati Bekti dan juga Adila yang katanya punya darah seni yang pasti menurun dari mamahnya pastinya ya. Saya. Daphne,
Kakak mau tanya. Oh kakak. Ya masa uncle. Lo pade lo misalnya. Pak Ade mau tanya sayang. Kenapa Daphne sukanya merajut, kenapa nggak mencangkul gitu misalnya? Oh, masih mencangkul. Aku tinggalnya di apartemen, nggak ada tempat cangkul. Oke, ya. Itu Jawaban yang jawabnya. pintar sekali. Realistis. Belajar merajut ya. dari siapa? Diri aku sendiri, sebenarnya awalnya tuh waktu kelas 5 aku lihat ada temen aku, dia hobi ngerajut. Aku kayak terinspirasi gitu, kok lucu? Nah pertama kali aku coba gitu, aku kesel nangis gitu kayak, kenapa nggak bisa sih? Oh, tuh Itu aku stres sendiri sampai depresi kayaknya aku itu karena. Terus sama kelamaan nggak tahu kenapa suatu hari tuh ada tiba-tiba ada motivasi mau ngerajut lagi. Terus aku coba ikutin itu di tutorialnya. Sebenarnya cuma basicnya doang tuh aku awalnya nggak bisa. Oke. Nah, habis itu lama kelamaan aku bisa, tapi tetap sempat pakai nangis. Bunda, aku nggak bisa, Bunda. Terus kita, ya udah tuh diapain itu rajutannya? Ya udah deh, aku coba bikin lagi. Akhirnya Bisa suka ya. Pertama kali bikinnya apa? Kayak kain gitu atau udah langsung jadi boneka? Awalnya tuh baru yang taplak buat ini. Taplak meja? Taplak meja bukan. Buat cup. Gelas. Oh, tatakan gelas. Bulat. Sama tutupnya ya sayang ya. Enggak. Tentunya enggak. Tatakan zaman dulu juga kan kita begitu. Pakein tatakan Sama alas gelang-gelang gitu gitu. sama Tapi itu gelang-gelang. gampang rusaknya. Jadi gagal. Total yang udah kamu bikin boneka, kamu bisa bikin rajutannya kan? Iya. Boneka rajut udah bikin berapa banyak? 10, 15 tuh. Iya. Oh, satu boneka bisa berapa lama bikinnya prosesnya? Bisa seminggu apa lebih gitu. Kalau sampai sekolah kemarin ada pesanan dia. Maaf, Anda siapanya ya? Ibunya. Salnya kemarin sampai 2 bulan kamu bikin 2 ya. bulan. Iya. Pesanan itu, pesanan orang. Udah pesanan orang sekarang. Udah nerima pesanan. Ya kan kita kan ya, upload itu kan. Iya. Alhamdulillah. Ini apa namanya dari kerjaannya Daphne nih gitu. Langsung banyak pesanan. Beneran? Boneka. Sebenarnya uangnya lebih banyak daripada bapaknya. Betul. Daphne emang satu boneka gitu ya? Berapa kamu kasih harga ke orang yang mau pesen? Tergantung Sulitnya. ya, tergantung kesulitannya, terus capeknya aku sama harga berapanya Karena rajutannya. Dari pesanan itunya orang modalnya. juga gitu. Iya, Pak. Kira-kira kisaran berapa? Dari berapa sayang? sampai berapa? Dari berapa sampai berapa? Kalau sal yang kemarin yang panjang itu hampir 800.000. Oh. Itu sulitnya sulit ngerajutnya atau sulit diganggu bapaknya? Soalnya diganggu sama Iya. aku. Ayah selalu ganggu pasti. Ya kalau lagi ngerajut kan serius banget gitu. Kalau diganggu, aduh nggak deh. Jangan ganggu dia pada lagi ngerajut. Kenapa digangguin? Katanya gitu. Kenapa digangguin? Aku lagi ngitung. Heeh. Kalau itu di rajutan juga ada MTK-nya. Iya. Ada MTK-nya? Aku di sekolah. Ada pakai Archimedes, Pak. Fokus. Pokoknya begitu pakai hitungnya berapa barisannya, terus berapa itunya. Iya. Nah, itu bisa sampai 100-an itu. Nah, kadang-kadang suka digangguin sama ayah, jadi kayak aku udah sampai mana? Terus tiba-tiba ada ayah nyongkel gitu. Emang gitu, emang iseng ayah kamu. Tante Dewi sama Om mau lihat dong hasilnya itu kayak gimana ya? Ada nggak ada? Oh itu tuh, coba kita lihat ya. Oh ini nih. Monggo, kita ke sana ya. Kita Ini hasil Ini merajutnya ada. bagus. Sini Sak, Ini bagus loh bagus banget, bonekanya. lucu banget bonekanya. Ini bisa dilihat hasilnya juga. Yang ini. Ini rambutnya juga hasil rajutan. Daphne coba sini sayang maju, sama Abel maju. Ini mah Adek. Amabel ini kalau ini Anabel ya. Boneka. Ada boneka Ini Anabel. yang ini bikinnya berapa lama? Boneka Nunuk Wah ini ini. cepet Ya, kamu, cepet. 2 mingguan. 2 Oh ini minggu. 2 minggu aja. 2 minggu. Pinternya loh. Ini tas juga kamu yang buat. Iya. Ini berapa lama kalau tas? Berapa kut? Minggu lebih kayaknya. Kalau misalnya ada yang mau beli ini tas, kamu akan kasih harganya berapa? Tergantung berapa benangnya. Waktu itu berapa sih? ya. Kira-kira mau jual. Bagus ya. Itu hadiah buat Bunda. Bunda lagi ulang tahun. Oh, kasih buat bunda. Jadi 5 juta aja buat. Mahal banget. Ada kisaran 800.000. Oh iya Ya, iya. Daphne, kita mau kasih lihat buat Sobat Ambiar cara merajut itu seperti apa. Kamu bisa nggak kasih tunjuk sama Ada, kita? coba ya. Coba ya, Oh, ini punya kamu. Ini buat sekolah. Bukan. Oke, kita mau kasih tunjuk Benang kamu mana? skill dari Sini. Daphne. Ini merajut tuh sebenarnya dari dulu juga oma-oma kita, ya kan, tante-tante kita juga, mamaku juga suka merajut. Dia suka merajut di sekolah awalnya gitu. Ekstrakurikuler atau apa tuh? Ekskulnya ya kak? Ke busana ya. Dia emang hobi sendiri. Hobinya sendiri. Oh, bapaknya nggak tahu. Benar. Aja kayaknya nggak pernah memperhatiin. Iya, kayaknya. Bapaknya nih kayak aku dulu deh. Nggak ngobrol sama anak. Itu pakai apa? Oke, let's go. Ini misalnya mau bikin benang atau bikin apa shawl, ini caranya gini. Nah tuh.
Ini pinter ya Daphne ya. Ikat. Gila ya. Ya, ikat kayak tali gini. Bapaknya nih. Tali mana? Cari uang banyak. Apa namanya? Apa Not itu? Sambil gitu. gerak aja sayang. Terus gini, set, Sambil gerak kayak Daphne. Oh. Enggak itu gerakannya. set. Nah ini kalau misalnya mau bikin kayak boneka Snoopy gini, awalnya kan mau bikin kepala berarti agak bulat. Nah, Kalau kepalanya Peang bisa nggak? itu nggak tahu deh. Endet. Itu. Oh, Terus tapi ini kalau mau gitu bikin ya. boneka gitu polanya gimana? Apakah harus sudah ada polanya dulu atau gimana? Udah ada polanya. Sebenarnya aku belum bisa autodidak. Tapi kadang-kadang aku juga bisa. Tetap harus pakai pola ya Harus saya. itu pakai pola. Tapi kadang-kadang aku bisa apa namanya? Bikin pola aku sendiri dari contohnya gitu. Oh, oke. Yang pernah paling sulit kamu buat apa, Daphne? Ini juga buat sendiri. Ini punya Nah, adik. punya adik. Oh. Ini dari tanah liat ya, Abel? ya? Clay dia dari clay. Oh, dari clay. Oh, oke. Jadi masing-masing tuh punya minat yang beda-beda ya? Ya. Jadi sebenarnya ini suka ngelukis juga. Ini hasilnya lukisannya juga. Kisah siapa nih? Daphne Coba-coba apa Ini sih? Daphne. Coba, Daphne oh, ini. Daphne. Coba Abel kasih lihat lukisannya Abel. Hebat ya. Apa ceritanya tentang apa itu, Nak? Apa sayang? Ini dianya aku terinspirasi ngelihat dari foto-foto kayak Pemandangan. ada air laut, terus kayaknya tuh kayak mau senja gitu loh. Menjelang Terus senja. kayak ada bunga-bunganya ini dan ini lukisan yang aku suka banget. Ih, bagus banget. Ini butuh berapa lama kamu bikin lukisannya, Abel? Kayak 1 hari doang. 1 hari. Bagusnya memang bakatnya dari mamahnya kelihatan ya. Ini mamahnya. Apanya nggak ada? Oh, ada nanti mereka kan bakal nyanyi nih nanti nih. Iya. Ah, dari ayahnya. Biasa aja ayah tuh bilang, ayah. Bunda nggak bisa Iya, nyanyi papanya biasa aja. Nggak mungkin ya. Pertanyaan bagus dari anaknya apa, Daphne? Nanti ayah mikir Bunda nggak bisa nyanyi. Gak usah. Wow, sudah mulai. Tapi Daphne, Sebentar ini siapa yang bikin juga? Adik. Kan clay Ini juga ini ya. adik. Ini loh. Aduh. Waduh. 10 juta loh. Gawat, aduh ganti bu. Abel. Ini apa maksudnya dibikin biar palanya goyang gitu. Itu ayah. Boneka dashboard. Abel, bisa gini-gini kalau gitu. Om jadi kamu, Ya. ini mumpung Dewi Persik yang ngerusakin, aku minta ganti 10 juta. Iya, betul. Ketawa deh. Daphne, emang Daphne cita-citanya yang kita tahu tuh justru nggak pengen jadi seniman, pengen jadi scientist katanya. Tuh waktu kecil kelas 1, dulu tuh aku tuh penggemar banget sama biologi, sains, astronomi. Untuk aku anak sains lah, itu kerjaan homework sains di sekolah PR itu, udah aku kerjain semua tuh, disuruh kerjain, Gampang. aku udah langsung setor, wah gitu kelas 1 tuh. Ya mamanya banget. Nggak ada bapak-bapaknya dia, nggak ada. Ini Kok parenting nggak ada mamanya turunan Bang. bapaknya sama Nggak ada, sekali? nggak kita lihat. Nyanyi yang nyanyi, ntar nyanyi ya. Kasih lihat ya adik ya. Sekarang berubah cita-citanya jadi apa? Ya pengennya jadi seniman, tapi ya tergantung nanti generasinya gimana, apa gajinya paling gede gitu kan. Gajinya paling gede, ya ritis ya. Kalau Abel pengen jadi apa? Pengennya sih jadi kayak pokoknya terkenal, Amin. Ini bapaknya banget nih. Bapaknya. Ya betul. terus jadi pelukis juga dan kayak kakak sesuai gajinya berapa. Amin. Ya, Kenapa Pak? ya. Ini baru bapaknya banget. Sesuai gajinya ngomongin gaji ya. Tapi kalau buat anak-anaknya dari Indra Bekti, buat Daphne sama Abel, kan papa kamu itu kan seorang penyanyi ya kalau nggak salah ya. Yang suaranya gimana? Mantap UMR banget. Standar, maksudnya standar. UMR. Ada ya gaji UMR ya. Iya, maksudnya, mantap riang suaranya UMR. Mantap Riak. Iya betul itu UMR. Coba deh sekarang Abel atau Daphne yang nyanyi? Dua. Coba kita Dua-duanya. Turun dari bapaknya. Kok gitu sih? Kok marah? Jangan gitu. Sama Daphne mau nyanyi? Mau nyanyi, mau nanya Nyanyi dong. apa? Kalian tuh pernah dengerin papa kalian nyanyi kan? Iya. Yang Bagaimana menurut kok kalian? gitu Gitu sih? sih. Menurut kalian gimana? Lokomotif tuh. Kok marah? Menurut kalian gimana?
No comment. Bapaknya gini-gini pernah masuk ke musika. Ini music. Kobo Junior Itu loh. Bapaknya juga. Saya loh yang ngajarin Kobo Junior. Cherry Bell juga kan? Enggak. Enggak ya. Coba ya Coba kita nyanyi ya. coba dengerin kalian nyanyi Mau lagu ya. apa? Mau lagu apa? Lagu papa kalian mau? Iya. Jangan. Oh, nggak mau ya? Itu tingkat kesulitannya tinggi. Banget. Anak-anak belum. Nggak semua orang Mau bisa. lagu apa sayang? Mau lagu dangdut, pop, rock, roncong? Lagu. Tapi udah siap belum? Oh, Udah siap belum? Jalan-jalan. Dengan sepatu rodaku. ada anaknya di belakang. Oh, iya, Tidak. maaf. Daphne dan juga Abel di pagi-pagi ambiar. Hey. Cause every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me. Gimana Bu? Iya, iya, iya. Sebagai penyanyi. Wi, Apa Bu Dewi? beda sama bapaknya nggak lip sync. Dia kan bisa lip sync kan? Enggak, live loh. Kalau bapaknya nada tinggi kasih ke penonton. Emang belajar nyanyi itu belajar dari ayah. Vokal atau enggak sayang? Atau gimana? Enggak les vokal. Enggak belajar sama ayah ya, enggak? Belajar sama ayah. Nada-nada tinggi. Jadi guru ya. Alhamdulillah masih boleh. Ayah ngajarinnya tuh gimana kalau ngajarin nyanyi buat Daphne dan juga buat Abel? Kayak untuk mau nyanyi dikasih latihannya dulu kayak gimana? Ayo Diafragma. Ambil nafas. Tahan di perut. Keluarkan. Ho! Tapi ya memang ayah kalian itu ayah paling perhatian di dunia. Saking perhatiannya, keluarganya ulang tahun jarang datang. Silakan duduk. Kita bahas. Nah, Duduk, Kak. ada terus. Maksudnya apa sih? Maksudnya Jarang gimana? ada dalam setiap perayaan. Coba Iya. kita baca dulu ya ini Iya, posisi iya. dia sendiri nih. Baca sayang. Ini dia Kak Daphne tanggal 23 Mei kemarin berulang tahun. Maafin ayah ya sayangku, ayah nggak ucapin pas hari Oh yang kemarin kamu dua Yang bacanya tuh kritik. Bacanya. Iya Mi panjang banget Mi. Ini kayak tol Cipali ya tulisannya ya. Tapi intinya Bapak Indra Bekti ini meminta maaf. Karena di hari ulang tahunnya dia tidak bisa mengucapkan ulang tahun karena dia lagi di pesawat Pak. Iya. Ada satu lagi ya. Oh, ada satu lagi. Sayangku, bundaku, istriku, bundanya Daphne. Ah ini mah menjilat Pak. Ya nggak apa-apa dong. Ada anak Tetap kecil baca nggak ya? boleh. Oke. Dan Abel semoga bunda diberikan kesehatan nih sayangku. Maafin ayah ya sayang. Lagi ada kerja di luar negeri, tapi ayah selalu doain kamu supaya sehat selalu sayangku. Kangen banget sama kamu bunda. Sayangku. Hashtag Indra Bekti. Hashtag Adli Jelita. Adila. Jelita. Ini maksudnya gimana setiap ulang tahun si Daphne ataupun si Abel nggak pernah datang gitu atau selalu ucapin? Coba jelasin dong. Ya memang pas kebetulan kok lagi ada kerjaan yang ke luar negeri gitu-gitu. Oh my God, lebih memilih pekerjaan daripada keluarga. Oh my God. Oh my God. Duniawi, duniawi, duniawi. Duniawi sekali hidupnya. Duniawi terus kamu. Iya, Kalau aku sebagai anaknya itu pasti kesel banget. bener. Nah sekarang kita lihat ini tanya nanti kalau Daphne. udah punya. Daphne nyatain Daphne bukan Daphne sama ayahnya. Abel Coba. seneng nggak? Coba gimana kalian ulang tahun ayah nggak ada? Ucapin. Kata sempat manggil Om ya katanya. Oh my God, Daphne sedih. Daphne. Gimana kamu? Ayah nggak ada pas Ayah hari lagi spesial. kerja, siapa tuh kan ada gajinya gitu kan, gajinya gede, bisa jalan-jalan kemana gitu kan? Iya. Nggak ada tuh. Tenang aja ngerti. Ya nggak bapak nggak anak duniawi sama ya. Tapi udah biasa kan ayah kamu emang sibuk ya. Cuman kalau pulang abis nyari uang luar kota, kamu ulang tahun dikasih kado nggak sama ayah? Kasih kado dong. Kado apa sayang? Selalu ada. Selalu ada enggak, tapi waktu aku ulang tahun abis ayah balik lagi dikasih hadiah. Oh, Iya. Kamu kaget? Kaget. Hadiahnya apa? Rajutan kamu? Jadi balikin. Dikasih apa? Kamu kasih Spiderman. Spiderman boneka gitu. Oh, kamu emang suka Spider-Man. Oh, kalau Abel pernah dikasih apa yang kamu inget terakhir ulang tahun dikasih apa Iya, sama ayah kamu yang sibuk ini? Waktu itu pas aku lagi Sayang, ulang tahun. pakai mic-nya bisa? sering diginin. Iya. Mic-nya ada. Ada. Oh nggak ada clip on-nya maksudnya. Iya. Waktu ulang Kurang tahun apa katanya. sayang? Pas aku lagi ulang tahun, ayah kan lagi ke Jepang dulu kan. Oh. Habis itu pas ayah udah balik,
ayah beliin aku kayak boneka namanya Muncici, aku suka itu. Oh, so sweet banget. Kenapa nggak minta deposito? Atau Jadi kripto. ayah tuh scare itu ya walaupun nggak ngucapin tapi selalu kasih hadiah setiap kali ulang tahun gitu. Iya. Iya. Oh, kalau sama bundanya ayah terakhir kali ngasih apa nih? Ngasih tahu. Kasih tahu kalau maaf belum ada hadiah tahun ini. Belum ada hadiah bunda. Apa hadiah terakhir yang dikasih sama suami? Terakhir kita kemana Be? Oh waktu pas lagi di Aussie, memang kan ya ayah usahain sih. Dia usahain ngasih di tempat makan, terus gitu. Dia selalu kalau ada dan tidak ada, dia selalu ngomong, maaf ya aku belum bisa ngasih sesuatu yang berharga, dia bilang kayak gitu. Gitu Nah Kak sih. Dila. Lombetin ya duitnya ya. Tapi kayak Kak Indra Tapi itu Bekti manis ini- banget loh. Tapi kayak Kak Indra Bekti ini apa tipe suami yang memberikan nafkahnya kepada istri, maksudnya secara keseluruhan total semuanya. Gitu. Semuanya kan ada kan suami yang cuman kasih ya udah ini buat belanja, ini buat jajan, ini buat anak-anak. Atau mungkin ada yang udah kamu atur deh gimana. Semuanya kamu pegang. Enggak sih, kalau Mas Indra tuh memang ada manajemennya juga gitu. Tapi kalau ceritanya memang dia masih ada duit masuk ke itu, dia pasti ngomong, Bun ini aku dapat nih dari siapa gitu. Ini ntar aku transfer ya transfer ke kamu gitu. Jadi alhamdulillahnya sekarang ayah terbuka gitu apa-apa. Oh gak kayak dulu ya kan? Apa dulu juga terbuka. Kalimat istri Anda. Itu kalimat istri Anda. Kami hanya Berarti menyebut. tandanya udah di jalan yang benar. Iya. Yang penting kamu nggak sendiri, ada aku. Ya kalau kayak gitu Sel, lu ngasih semua ke istri atau Aku sekarang ngasih semua. Sekarang Dulu enggak sumpah. Aku salah Kalau dulu. lu Mas Rian nanti suatu saat Aku akan kasih karena keberkahan itu ada di pasanganku. Iya. ya soalnya ya gimana nggak mau dikasih semua orang yang kayak bininya. Ya. Sobat Ambiar, ini keluarganya seru banget ya, anaknya juga seru banget. Pasti ini mereka kompak satu sama lain. Kita mau ngelihat sekompak apa mereka dalam. Kompak gaya. Let's go, mari berdiri. Kita akan minta mereka memperagakan. Oh, terus ke depan. Kata suruh maju. Ini udah tahun 2026, Pak. Karena sudah ada Kak Indra sama family ya, Ya. kita sekarang mau lihat kekompakan mereka. Gimana gerakan kalau lagi nangkap ayam kabur? 1, 2, 3. Ayam kabur. Oh kompak! Oh sama. Ini dia, ini. Sedap nih. Saya bukan ayam. Saya bukan ayam. Ini bukan ayam. Ini ada ayam. Ini ada ayam. Gimana gerakan kedua? Bener, kompak. Nggak kompak, nggak tanya Kompak, kompak. Kompak sekali. Gimana gerakan kalau kaget kejatuhan cicak? Kaget, kejatuhan. Cicak dan bohong aja itu tang. Satu, Kaget. Kejatuhan cicak, kagetnya gimana? 2, 3. Kalau cicak apa kalian? Bunda cicak. Cicak, aku kecewa. Oh, mereka takut cicak. Cicak kecewa. Bunda, aku tadi di kamar mandi lihat ada ekor cicak di situ gerak-gerak, Bunda. Aku lagi itu lagi. Itu sama kayak anakku, Bang. Kenapa? Kalau ada cicak sama kecoa. Iya. Mama, papa. Oke, gimana kalau lihat kucing lagi berantem? 1, 2, 3. Ayo, terus berantem, terus. Ayo. Sama lo mereka. Kompak kan? Kompak banget. Iya dong. Iya. Ya, satu lagi, satu lagi Lihat ya. kucingnya Mas Rian kan sering berantem kan? Di apartemen. Satu lagi. Makanya sering jalan ke gunung. Ember, soalnya udah capek di apartemen. Gimana gerakan kalau lagi dorong motor mogok? 1, 2, 3. Oh iya, kompak. Keluarga yang kompak, Indra Bekti. Dan berikutnya kita punya keluarga lainnya tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Geng! Pada masanya kita Ambiar nonton Ambiar geger. Lagi ambiar. Ini ada bintang tamu lagi. Ada ini
luar biasa loh pasangan ini. Apa? Kalian bayangin kalau kalian punya pasangan, terus pasangan kalian musisi menciptakan lagu terinspirasi dari kalian. Mas, senang banget dong, kita merasa bangga, kayak merasa kita di atas awan. Wow. Apalagi kalau misalkan lagu tentang cinta itu ditujukan buat istri tercinta atau suami tercinta. Wow. Istri kamu juga cocok jadi pencipta lagu. Apa lagunya kira-kira? Buaya buntung. Ini pasangan suami istri yang kenang cerita masa lalu. Masa lalu. Ya ini kan mengenang, kalau aku nggak. Masa lalu. Biarlah masa lalu. Jangan kau Bangkit, jangan. Di pagi-pagi ambiar kita hadirkan, ini dia Dea Ananda, Ariel dan juga sang putri. Pani. Baik. Look at you. Ada kamera. You're on TV. Sebenarnya. Kayaknya bapak sama ibunya harus beliin CCTV deh di rumah. Banyak. Jadi, oh aku masuk TV. Seneng banget dia ada kamera, ngerti. Sini. Anda tuh udah berapa kali datang ke sini berarti ya dia? Tahun. Tiap tahun ya. Biar nggak bosen sana ya, nggak apa-apa ya tiap tahun ke sini. Nggak apa-apa, kita langsung duduk aja Langsung sini. duduk sini sayang sini. Iya benar. Ya Ananda. Sama kita. Selamat datang di rumahnya Rian Ibram ya. Selamat datang ya. Mau minum apa tolong ambilin minum. Siapa Pak? Dea Ananda dan juga Ariel, kita baru tahu ternyata mau apa sayang? Mau minum. Nggak ada, saya nggak ada minum di sini. Jangan dibuka, jangan. Tapi sebelumnya kita mengucapkan. Terima kasih Dea Ananda. Ya Allah. Sama Ariel. Ini mau ambil minum. Oh, mau ambil minum. Kasian nggak apa-apa, sambil Dea ambil minum. Iya. Nggak apa-apa. Mau tongseng juga nggak? Nggak ada. Ya kita baru tahu loh, Ariel juga kita baru tahu ternyata lagu Hapus Akunya Niji itu tuh ternyata terinspirasi dari seorang Dea Imut ya. Oh, beda. Ananda. Dea Ananda. Dia Mirella. Jauh dong. Jadi selama ini kan kita nggak Jadi selama ini kan kita nggak pernah tahu itu. Iya, inspirasi dari Ternyata siapa? Terinspirasi dari siapa? Oh, ternyata Lalu Ariel. kita bongkar ya. Iya, sempat. Diciptakan untuk siapa? Untuk istri tercinta. Mau menghapus dalam ingatan sebetulnya. Wah. Iya, manis banget. Oke, jadi ceritanya lagu Hapus itu diciptakan oleh Saya. Gimana Yang dinyanyikan menulis oleh liriknya. Niji. itu Ikan Leniji. gimana ceritanya bisa terinspirasi dari Dea Ananda yang sekarang sudah resmi menjadi istri dan punya satu anak dari Ariel? Jadi waktu itu tuh aku bikin lagunya. Bukan ya, Sel. Bukan Mau gue Sel, rajut lagi, bukan rambut mau gue Sel. rajut lagi. Bukan Sel. Iya Mami oke. I'm Gimana, false. Ariel? My fault. Jadi waktu itu di kala itu kita kan temenan. Oh, Terus, padahal masih temenan. temenan. Terus sayanya nggak berani mengungkapkan rasa suka. Kenapa? Gitu. Jadi emang waktu itu apa ya? Pernah mau menyatakan tapi nggak jadi karena malu. Oh karena malu. Malu. Kenapa berani. malu? Kenapa Bang takut nggak diterima gitu atau malu karena apa? Waktu itu mungkin apa ya? Kalau kenapa? Ini orang introvert suruh cerita. Iya, Kami juga introvert berdua. Jadi mikirnya panjang dulu nih mau ngomong keluarin kata-katanya. Jadi kala itu tuh sebenarnya saya jarang pacaran, belum pernah malah. Oh ya. Oh, jadi ini cinta pertama dong, Itu, Kakak. ya peraturannya sama nyokap adalah Cantik lu. harus Kak. bisa cari uang dulu baru bisa boleh pacaran gitu. Mengikutilah pesan orang tua. Ya, Cek. Oh dia udah berapa kali pacaran Dea ya? Dea tapi waktu itu sadar nggak bahwa ini tuh ternyata lagunya tuh terinspirasi dari gue loh. Waktu lagu itu mulai viral nggak sadar. Terus udah gitu yang lucu lagu itu tiba-tiba jadi soundtrack sinetron aku sama Dwi Andika tahun 2000-an. Terus peran utamanya itu kita dan soundtracknya tuh Hapus Aku. Kita juga masih belum realize lagu itu tuh buat aku. Sampai suatu hari lagi perjalanan masih kejar tayang saat itu syuting sinetronnya. Aku ketemulah sama sama seseorang, terus dia bilang, salah satu personel Niji, terus dia bilang, "Dek, thank you ya." Thank you apaan? Kita lagi di Cafe Kemang, tenda Kemang lah zaman Zaman dulu lagi banget. rame-ramenya kan. Yoi. Ada apa sih? Iya, Hapus Aku. Hapus Aku kenapa? Itu kan lagu buat lo. Hah?
Gitu, kaget. Tapi Dari situ kakak tahu bahwa Mas Ariel Ariel ini suka sama kakak gitu. atau dari awal udah tahu? Nggak tahu, nggak tahu atau aku nggak peka. Oke. Oke. Terima kasih banyak. Dia sedang lihat ini. Halo kakak. Halo. Itu hapus aku berarti hapus nama kamu apa gimana tuh? Jadi aku udah mau dihapus aja. Ya, Tuh, iya, kan? ngapain aku nggak tahu. Saking nggak berani majunya, jadi kayak udahlah lupain aja gitu. Kaget ya. Ya kayak aku sama Dewi juga begitu. Ini lagunya cocok kalau aku jadi musisi, aku juga akan bikin lagu Hapus Aku buat Dewi. Kenapa kok bisa menghapus? Karena kita teman kerja, jadi aku ganti lagunya bukan Hapus Aku. Tapi Transfer Aku. Kaget deh. Kamu gak bakal bisa menghapus aku karena kita kerjanya bareng. Iya, kita Kamu bakal ketemu aku terus. Iya benar, amin. tapi sebelum kalian hapus diri kalian harus buka dulu topeng kalian dulu nih. Aduh, topeng. Tapi sebelum melepaskan topeng kita juga harus lupa judul lagunya. Lupa. Bapak akhirnya berani mengungkapkan itu berapa tahun kemudian setelah lagu Hapus Aku muncul? Kamu nggak pernah ngungkapin. Enggak sih sebenarnya. Jadi, oke, jadi gini, kenapa bisa akhirnya aku ketemu lagi sama dia? Ya. Kan aku kan kesel dong, loh ini lagu buat gue, gini. Akhirnya tanya ke orang-orang lah, orang-orang yang lama. Iya buat lo. Akhirnya aku hubungi dia, aku cari dia. Waktu itu dia udah mulai jadi rockstar. Sebentar, tapi hubunginnya susah. sebelumnya tuh punya kontaknya masing-masing. Kita punya kontaknya tadinya, terus handphone dia hilang. Handphone jadi, hilang. Terus udah nggak pernah kontak-kontakan lagi karena punya kesibukan Ya masing-masing. kakak bingung dong nyari nomornya ke siapa. Iya terus zaman dulu pula kan belum ada sosmed. Jadi bener-bener nanya ke ini nomor teleponnya di mana. Jadi aku kayak mengejar rockstar. Oke. Dapat nomornya kamu hubungin. Karena aku penasaran gitu tuh bikin, hey halo bla bla bla. Terus udah gitu aku yang ngajakin dia ketemuan. Ketemuan lah kalian berdua. Oh enggak langsung. Jadi pertama kali kita reconnect lagi adalah aku kontak dia. Hai apa kabar? Oh ya kita ketemuan yuk, gue abis syuting nanti kita ketemuan di PS ya. Itu sebenarnya kakak pengen tanya itu. Ya mau nggak juga sih pengen ketemu aja. Jadi kita udah dia mulai ngeh kayaknya kalau aku udah tahu sih lagu itu. Ya itulah gitu. Ketika itu kakak udah punya pacar. Kita lagi sama-sama menjauh dari pacar masing-masing. Oh, oke. Setelah ketemu, Tunggu nyampe PS nih, aku telepon. Hai, Ril, di mana lo? Kita ketemuan ya. Tuh, rockstar banget nggak? sebentar itu memang lupa atau memang pura-pura lupa aja biar Itu pula dianggap. atau gimana? Waktu itu emang lagi ada jadwal ngulik sound di studio gitu. Asik kan? Asikan, jadi kelamaan di studio. Atau mungkin nggak pede mas pesulap merah nih. Sulap merah. Hitam. Oh itu. Iya, terus udah gitu setengah jam kemudian akhirnya dia nyampe PS, jemput. Ya udah dari situ. Dari situ kita mulai akhirnya Gak nunggu ada lama hubungan dong lagi. kak, kan secara kan si AA ini belum siap-siap mau ketemu atau... Ya pokoknya kita ketemuan lah akhirnya setelah dia telat setengah jam. Abis itu kamu mau nyanyi? Itu selalu... 2 minggu setelah itu aku langsung bilang sama dia, yaudah kita pacaran aja yuk. Jadi, Kamu yang ngajakin. Ternyata hebat. Kenapa? Oke. Papaku marah. Respon kamu, Ariel dalam pikiran kamu, buset, gue dari Harus nembak duluan. dulu gue nggak berani, malah bikinin lagu bahkan dia juga nggak tahu nih, gue nggak pernah bilang ini langsung lagunya. aja kan aku udah tahu jadi aku Inspirasi dia. Ya kan udah tahu kalau dia suka. Berarti berhasil Jadi gunung nggak apa-apa kawinnya ya. dong. Kawi. Pas ditembak gitu gimana? Oh ya udah, ayo. Pokoknya dia enak banget. Dia Saya jemput kan bola. pasif orangnya. Iya. Jadi dia Pula, pasif, jadi iya. ya udah oke. Apa Jadi rasanya? kalau orang introvert itu memang pasif sih. Iya, gitu ya. Iya, betul. Apa rasanya dibikinin lagu terus kayak ternyata ini lagunya buat gue gitu. Awalnya sih emosi ya, karena kok main dihapus-hapus aja gitu. dia. Aku kenapa gitu. Seantagoniskah itukah kisahku di part Hidupnya. Kan aku juga bukan pacar kamu. Tapi gitu, setelah aku kayak kakak pikir-pikir, kan ini cuan ya buat dia ya. Iya. Ya udah, untung saya nikahin orangnya. Mengalir Dia kembali. nyarinya. Berkat aku jadinya lagunya berkah buat aku. Bentar lagi ke aku. Lagi bener juga ya. Dia sama Ariel kita juga happy, maksudnya ada cerita dari mereka sebelum mereka menikah, tapi juga katanya kemarin baru aja merayakan ulang tahun sana yang keberapa? Keempat. Yang keempat kita. Mukanya plak ketiplak bapaknya ya.
Makanya perayaan ulang bapaknya. tahun Sana ini emang selalu kalian bikin setiap tahun atau baru kali Jadi ini? kita kalian tuh adalah orang tua yang kalau bisa nggak ngerayain ulang tahun bikin pesta selama anaknya belum mengerti. Oke, iya. Wajar. Aku malas ketemu orang aja gitu. Basa-basi ya kak. Oh, dia juga belum paham Belum banget punya energi ya. Jadi selama dia belum paham setiap pesta ulang tahun itu kalau nggak staycation, Iya. ya udah. Yang penting- Liburan aja, yang penting ada kuenya spektakuler gitu. Tiup lilin Tiup gitu ya. lilin. Yang penting pemain inti ya kak. Sama main ini. Iya. Nah nanti kan mungkin kalau udah sekolah mungkin dia udah mulai ketularan kan. Nah, Ya karena kan kalau di saya akan sekolah punya energi mungkin. udah pada ngerayain di kelasnya masing-masing ya. Semoga cukup di kelasnya aja, saya nggak perlu bikin. Iya bener. Bukannya apa? Saya tuh ambivert, introvert, extrovert ya. Kalau dia introvert, jadi kebayang nggak sih? Aduh. Aduh energinya, Sosial bateri aku. Iya. Tapi mungkin one day aku harus ngerasain kayak gitu. Ayo Iya. dong. Pasti dia akan request kan? Pasti. Pelan-pelan. Mumpung sekarang, tar dulu. Mumpung anaknya belum ngerti, nanti. kita aja dulu. Nggak usah ya. Tapi kalau kado pasti ngasih nggak kalau buat Sana? Kalau kado ya kita sih ngasih. Cuma ya dia juga kadonya yang biasa-biasa aja sih, mainan. Nah, Oke, Sana ini di umur 4 tahun anak yang seperti apa kalau bisa diceritain? Anak yang seperti apa kamu? Extrovert. Ekstrovert mentok. Beda sama ibu sama bapaknya. Tapi biasanya anak seumur segini masih belum ketahuan. Dia suka nyanyi sih, tapi belum bisa disuruh. Cuma dia udah bisa nyanyi yang aku kan sengaja nggak ngajarin, toh masih umur segini ya. Tiba-tiba udah bisa kayak nge-groove nyanyinya, udah bisa sesuai beat terus nggak fales. Oh nada. Dan lucunya aku kan tidak bisa gambar. Dia suamiku tuh jago gambar, dia bisa gambar. Jadi dapat 2. Dia senang gambar, turunan dari suamiku. Oh, yang nah. baru ketahuan itunya aja sih. Ini baru anak turunan suaminya, turunan bapaknya. Dari bapak. Iya, itu dulu gambar keren banget itu ya, gunung ya, segitiga. Sama burungnya 2. Iya betul. Dan sawah, itu bagus. Saya dong. Apa? Gambar nih. Oh rumah kosong jam 4, saya masuk jam 5 gitu. Maling dong. Maling dong. Sobat Ambiar, kita juga masih lihat Sana kemarin baru aja dikenalin sama binatang-binatang sama bapaknya. Iya, itu kita ngerayain ulang tahun juga itu sebenarnya di zoo. Pagi-pagi. Binatang-binatang apa aja dia paling happy ketemu sama binatang apa? Kamu suka apa? Bunny? Apa? Butterfly, bunny, Bunny. snake. Tapi Bara, Oh suka bunny, suka bunny. Rumah kita piara bunny ya Bunny sana itu ya. Banyak ya sayang, berapa? Kelinci. 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 Ada berapa? Bani. oh rabbit. Rabbit. Ada berapa bunny di rumah Sana? Apa bunny-nya? How much you have? Ada 1. Tuh, how much you have? Ada berapa? Ada 1. Oh, only one. Itu memang dia yang minta, dia pengen Iya. bunny atau kalian yang oke Jadi deh kelinci kan aja. Abung dia. Di depan rumahku tuh suka ada pasar malam sebulan sekali. Jadi pulang-pulang tau dia bawa bunny. Ah, Laki atau perempuan? Bunny-nya cewek cowok. cewek atau cowok? Masih belum tahu ya, tapi ya Sana ini termasuk anak yang berani. Yang berani sama binatang loh. Iya, terinspirasi dari Dewi Sanca sepertinya. Dewi Sanca. Ada ularnya, maksudnya. Iya. Dia megang ular. Iya bener gak ular. Itu ada ularnya. Ya Bangi. Ampun. Dewi Sanca. Kalau nyanyi rider saya tikus putih. Wah gawat. Hebat loh pegang. Hebat lo pegang ular ya. Guys, kalian tuh nggak takut gitu maksudnya anak kalian kita aja. Nah, memang kebetulan aku sama Ariel tuh keluarga lempeng ya. Kita mau dikasih ular, mau dikasih kecoa, mau dikasih buaya. Kita tuh ya pegang Biasa aja tikus, gitu. Kita pegang. Oh iya? Menurun ke dia. Jadi waktu ada event acara apa sih kayak field trip tempat lesnya dia, terus disuruh pegang ular, dia maju duluan. Oh berarti emang anak kita berdua gitu. Emang berani gitu ya. Oh ini juga sama. Pegang. Ada parrot juga. Oh, oke. Parrot. Jadi nggak ada rasa takut anak kalian sama sekali. So far sih, kamu takutnya sama hewan apa? Takut sama apa, Sane? Kamu takut sama apa? ya. Sama aku. Nah. Takut tidak? Sama Om Marcel takut ya? Tapi kalau dia tuh bakatnya udah kelihatan kemana belum sih kalian ngeliatnya? Ke art sih, dia gambar dan nyanyi. Nyanyi ya.
Oh nyanyi juga, walaupun nggak pernah diajarin sama sekali, just Enggak, aku cuma kasih playlist aja. Misalnya waktu lagi ada playlist Indonesia, terus karena sekarang dia lagi seneng kayak yang berbau Disney, ya udah playlistnya Disney. Oh Disney Princess ya. Kita juga baru dapat kabar, ini bukan tentang sana, soal mamahnya yang kemarin baru ulang tahun ke-40 tapi dia merayakannya sendirian jalan-jalan ke Norwegia. Kenapa suami sama anaknya nggak diajak? Itu pertanyaan kita. Ini dia. Oke. Enak banget di situ. Ini pertanyaan kita. Kenapa solo traveling? Kenapa nggak ngajakin suami dan anak? Pertama jadwal. Jadwal. Realistis. Tapi kan kalau jadwal itu bisa disesuaikan, bisa dikondisikan. Entah istri Jauh-jauh menunggu hari dulu. jadwal suaminya yang bisa ataupun sebaliknya. Kalau Niji kayaknya susah ya. Bener. Kalau perkara Aurora di warnet banyak. Maksudnya wallpaper. Wallpaper banyak. Emang dari dulu tuh kita gitu, karena kebetulan Niji itu kan misalnya aku dulu sering ditinggal kayak sebulan, 2 minggu apa segala macam. Jadi dari awal kita nikah konsepnya memang liburan tuh nggak harus berdua. Oh sering? Tapi kalau kita maksain berdua susah banget ketemunya. Jadi akhirnya kalau dulu tuh misalnya aku bikin jadwal pekerjaan, aku sesuaikan dengan jadwal tur dia. Atau kalau aku lagi nggak ada kerjaan, aku liburan sendiri. Itu udah terbiasa. Oh berarti Tapi emang kadang-kadang ada kita liburan berdua dan sama anak juga ada. artinya udah terbiasa, berarti minta izin pun udah pasti dikasih karena bukan hal yang baru. Bukan dari awal nikah memang begitu. Oke, apa rasanya di usia 40 tahun udah punya anak umur 4 tahun terus liburan sendiri? Saat itu ngerasanya gimana? Allahu Akbar. Sendirian di Norwegia berapa hari? Apa sayang? Apa ya, saat itu sih rasanya ya happy banget dan bersyukur banget ya. Maksudnya aku emang langsung ngomong ke dia, aku kan bukan tipe yang suka kejutan. Jadi kalau aku setiap ulang tahun aku ngomong, aku mau ini. Jadi aku bilang ke dia, kasih kado aku dong apa, aku mau ke Norway. Oke. Oh, dan itu adalah bentuk kadonya dari Ariel buat Iya, kamu. kado Dan 10 ulang tahun hari di sana. Iya, tapi itu di sana dia juga dia kan sebagai suami dia juga harus tahu kita ikut grup yang mana, ada levelnya yang kayak gimana, jadi safety-nya di segala macam lah gitu. Apa rasanya ditinggal sama istri 10 hari dia liburan ke Norwegia? Dia kerja. Nah, saya kerja jadi Gak kerasa ya. sama ngurusan. Sama urusannya. So sweet. Nah, kadang-kadang jadi kalau aku sih alhamdulillah ya. Alhamdulillah mamaku masih segar ya. Jadi aku bisa kalau aku lagi keluar kota atau kita berdua pergi, mamaku di rumah pun jagain neninya gitu sama sana. Guys, tapi itu penting loh, me time walaupun udah punya pasangan. Punya istri Ya ya. Waktu kemarin aku pergi itu banyak 90% tuh istri-istri yang emang dibolehin sama suaminya. Oh, asik ya. Itu benar-benar ibu-ibu semua. Bunda, dia mau izin juga katanya. Boleh. Inspirasi. Anda yang jawab dong, masa nanya sama kita? Cewek-cewek semua. Banyak. Boleh nggak? Kalau istri Anda dia misalnya minta izin liburan sendiri, boleh nggak? Ya berat hati sih sebenarnya. Kok aku nggak diajak gitu Kenapa? loh. Kenapa kamu berat hati? Ya kan aku takut nanti dia naksir yang lain lagi. Berarti kamu sebagai suami tidak percaya diri. Bener, kalau percaya diri kenapa harus khawatir? Iya. Kamu mau minta izin sama siapa? Ya boleh ya sama suamiku nanti kalau aku punya suami. Gimana bilangnya? Sayang boleh ya. Kan aku setia nggak kemana-mana. Amin. Amin. Udah saatnya berobat. Kita kembali saat lagi. Dia adalah 1000 kali kita bercakap, tapi yang penting kau baik-baik lagi. Biar nonton ambiar geger. Pagi-pagi ambiar geger. Kali ini masih ada bintang tamu berikutnya. Ini juga masih orang tua dan juga anaknya. Ini orang tuanya luar biasa, mamanya luar biasa karena terus berjuang demi anaknya untuk bisa mencapai tujuannya. Orang tua itu selalu memperjuangkan untuk anak tercinta dalam hal apapun itu. Benar. Ketika anaknya belum berhasil, dia terus membantu memberikan semangat sampai akhirnya jadi juara nyanyi nih. Betul. Keren banget ya. Kita mau lihat sejauh apa dia bisa memberikan semangat buat putrinya untuk tidak menyerah ya di pagi-pagi ambiar. Kita hadirkan ini dia Vena Melinda dan juga Vania. Apa kabar? Sehat? Vania sini, Vania.
udah gede ya nggak berhasil. Iya loh, kemarin masih kecil pas datang ke sini. Fania, sekarang umurnya berapa sih sayang? Mau 10, nggak berasa ya Mbak Vena ya? Alhamdulillah, akhirnya gede juga. Akhirnya iya dong, gede juga. Mbak Vena dan juga Fania, Om dan Tante mengucapkan Makasih ya sayang. Iya dong tangannya. Ini lagi suka ikut lomba nyanyi ya. nyanyi. Kita mulai perjalanan Fania yang pantang menyerah dalam mengikuti lomba nyanyi. Ini dia. Silakan. Ya, selamat. Selamat ya dari Tante sama Om. Itu tadi lomba nyanyi di mana sih? Bina Vokalia Pranajaya. Ah, gimana? Oh, dada tuh Sani. Kakak ya. Ini pangku Om. Dada. Nah, dia maunya deket deh, tadi udah best. Fania, gimana rasanya dapat medali kemarin? I'm very happy. You're very happy and we are so proud of you. Sebelum itu tepuk tangan tuh adek Sani. Kakak Rian, Ya, in my humble opinion ya. aduh. Maaf banget. Ya. Adek anakmu kayak gampang diculik deh. Ramah banget ya. Kayaknya mauan. Dia betah sama aku. Dia bajunya Karena bajunya matching. dia suka sama bajunya. Hati-hati loh. Mbak Vena, gimana akhirnya memberikan semangat atau daya juang yang pantang menyerah? Karena kan 5 kali sebelumnya, itu 5 kali sebelumnya kan belum berhasil. Gimana caranya untuk bisa ngasih semangat buat Fania? Fania supaya nggak nyerah gitu. Iya, jadi kan aku tuh dari pagi nganterin ke sekolah, nganterin les, jemput sekolah. Jadi aku selalu bilang kalau kamu sayang sama mama, apa yang mama keluarin tenaga, uang, pikiran, kamu harus membalasnya dengan kamu berprestasi, itu aja sih. Jadi Feral kecil juga begitu, Atala aku yang nganter. Makanya kan setiap 10 tahun sekali selalu ganti profesi kan. Demi anak, artinya yang penting anak lah. Kalau aku tuh karier tuh bisa nomor berapa, yang penting anak itu aku urus, aku didik. Apa yang aku punya nomor 1 pendidikan. Makanya Fania harus dapat the best education yang aku bisa afford gitu. Sebentar tadi ada kalimat yang unik, setiap 10 tahun sekali ganti profesi demi anak. Demi anak. Jadi menyesuaikan. Menyesuaikan. Dulu kan sinetron. Tapi gara-gara Atala waktu itu sama babysitternya ada masalah, aku sampai nyesel banget karena buat aku uang itu bisa dicari, tapi momentum golden moment anak sampai anak bisa nggak terurus baik dengan aku, aduh aku guilty feeling banget. Akhirnya aku ganti profesi dari sinetron ke salsa kan waktu itu. Supaya bisa gotong Atala sama Feral, aku salsa dia ada gitu. Kalau sinetron kan susah. Oke. Begitupun politik ya. 10 tahun kemarin di politik, aku pikir kalau Fania gede aku nggak ada, kasihan dia, apalagi anak perempuan kan satu-satunya. Jadi aku nggak apa-apalah dedikasi di akhir hidupku. Pokoknya Fania insya Allah jadi orang yang lebih sukses daripada aku dunia akhirat ya. Satu Indonesia bilang amin. Amin. Sampai ini yang dilakukan oleh seorang Vena Melinda. Mungkin banyak yang tidak menyangka. Vena Melinda rela jadi supir untuk temani Fania mengejar mimpinya menjadi penyanyi. Itu beneran Mbak ya? Ya kan aku nggak punya driver. Oke. Aku tuh no driver, no babysitter dari dulu ya. Pokoknya anak itu dari usia 0 ya kecuali waktu sinetron. Makanya that's why aku nggak mau sinetron lagi, udah cukup. Yang penting pokoknya anak-anak ini terdidik dengan baik. Dan itu pasti tugas seorang ibu kan. Iya. Dan aku yakin rezeki itu pasti ada kalau niat kita adalah membesarkan dan mendidik anak dengan dedikasi penuh ya itu sih. Jadi nggak akan pernah nyesel kayak lihat sekarang Mas Feral. Dia bisa adjustable di dunia politik yang begitu berat gitu. Ya aku cukup bangga karena dulu aku sampai ngirit nggak pernah naik mobil baru waktu jadi artis karena uangnya buat pendidikan dia. Pokoknya sekolah harus berbahasa Inggris. Pokoknya gimana apa yang aku nggak bisa dulu. Aku kan dulu sekolahnya sekolah negeri ya. Pengen jadi ini susah, pengen jadi itu susah. Jadi aku bales apa yang jadi ya harus lebih baik daripada ibunya lah. Mbak Vena ngomongin soal rezeki kan Mbak Vena ini sangat mampu untuk membayar driver, babysitter. Tapi apa yang Mbak Vena rasakan ketika nganter Fania nyupirin dia di jalan tuh apa perasaan yang didapat? Kalau lagi di mobil kita ngapain Dek? Nyanyi-nyanyi. Terus ngapain ngobrol soal kehidupan. Aku selalu kasih tahu, Fania kan bilang, aku mah pengen ke Turki, pengen kemana. Aku selalu bilang, kamu harus kayak Mas Feral. Mas Feral juga dulu selalu naik ekonomi kan kalau naik pesawat. Mah aku pengen naik bisnis, that's why you have to earn your own money. Aku bilang gitu. Jadi kamu harus jadi seseorang. Dan dia benar, dia make it gitu, make it happen. Dia sekolah yang rajin, Feral ya. Diikutin Atala, sekarang Fania. Jadi meskipun anak artis bukan berarti dia bisa dapat fasilitas.
privilege. Dia harus cari uang dengan ilmu. Oke. Yang sudah aku sekolahin, aku kasih les. Nah, les itu adalah gunanya nanti dia bisa choice gitu, bisa pilih profesi apa yang dia mau. Jadi banyak memberikan pilihan. waktu penuh, hati juga penuh ya. Semua lah, jiwa raga buat anak. Emang Emang Vania- kalau Vania cita-citanya pengen jadi apa? Doctor, Aha. Dokter, Dokter, singer, a singer, singer. also a Miss Universe. oh Miss Universe. Wow. Nah ini dari mamanya, ini mamanya yang ngajarin. mamanya. Ini mamanya. Jujur Li, Iya. karena mamanya nggak kesampean. Iya. Mamanya cuma jadi observer di Miss Universe pageant tahun itu 1994. Aku bilang makanya kamu tinggi, harus berenang, harus makan, harus minum susu. Jadi jangan kayak mama nggak nyampe gitu. Jadi ya mudah-mudahan doain Miss ya. Universe. Amin. Vania, om sama tante boleh Vania nyanyi boleh ya? Ini kemarin menang nih, kita mau lihat penampilannya Vania. Are you ready Vania? Udah siap belum? Udah siap belum? Dibagi-bagi ambiar Vania. Vania. Ikut. Bikin gandeng tangan, belajar bermain bersama, takkan pernah tinggalkan kamu. Happy sekali. Bener, anak lo beda sama ibu bapaknya ya? Anaknya Ade Ananda ya? Nyanyi lagi, mau nyanyi lagi apa lagi? Mau nyanyi lagi coba. Masih mau nyanyi lagi? Masih mau nyanyi lagi apa? Tapi aku khawatir ya, abis ini pasti ntar ada berita loh. Apa? Vena Melinda punya anak umur 4 tahun. Iya ya, soalnya Sani mau banget. Sini sayang. Mau nyanyi lagi? Vania, seminggu tuh bisa latihan nyanyi berapa kali sayang? 2 times ya. 2 times in a week. Apa pagi? Kasih tahu, kasih tahu. 2 kali dalam 1 Ayo minggu. explain. Every Every Thursday Tuesday And? and Sunday. Oh, Kamis dan Minggu. Iya. Oh, Mbak Vena. Tuesday. Oh, Tuesday, Selasa, Kamis. Jadi dia nih les di Bina Vokalia. Oh. Tapi dia ikut apa namanya, Vania? Movie Vaganza. Movie Vaganza. Kasih lihat itu dong, Movie Vaganza. Jadi jelasin Movie Vaganza itu apa? It's like something like a Broadway and we're like acting and singing and also dancing. So we have to like practice a lot and now I'm like doing the dance because I already do the recording Wow. but I really like it because it was very fun because this is my second time to join Participate, ya? participate. Oh, we can see it clearly. Coba Om, sebentar ya. Om Marcel artiin. Jujur ya, waktu Vania ngomong tadi ya, aku kayak nonton Game of Thrones loh. Tapi nggak pakai subtitle. Bahasa Inggris semuanya. Drama musical lagi suka banget. Dan dia ini baru pindah sekolah. Jadi aku dikasih PR sama guru bahasa Inggrisnya, Miss Isla, nggak boleh ngajak ngomong bahasa Indonesia. Karena pindah ke sekolah ini, dia tuh dianggap sekolah yang dulu tuh grade-nya rendah. Tahu gitu di awal. Makanya PR tuh banyak banget nih, jadi Nggak boleh tante. nggak boleh. Gimana? Udah bayar mahal terus diatur-atur. Diatur-atur. Kan belajar. Belajar ya. Jadi Pantes kan anakku juga gitu, gak pernah ngomong sama aku. karena harus pakai bahasa Inggris. Makanya anaknya diem terus. Takut mamanya nggak nyampe. Bodoh karo aku. Di rumahku aku ngobrol sama anakku pakai bahasa kalbu. Bukan bahasa tubuh ya. Ini siaran. Sobat Amir, oke kita mau kasih lihat ya. Ini dia kesibukan Vena Melinda yang sekarang benar-benar fokus buat Vania. Masih kecil. Vena Melinda dan Vania bak besti, kemana-mana selalu berdua. Akui kalau merasa kesepian karena dua anak cowoknya super sibuk. Ya itulah ya, kalau ibu itu kalau punya anak cowok ya. Iya, sering siap-siap. jarang di rumah. Kalau Iya. anak cewek enak ya kak. Iya. Makanya saya mau bikin lagi bentar lagi cewek. Sama siapa Bu? Gak tahu lah. Kawin dulu. Kawin dulu. Amin, amin. Besti. Mbak Vena emang terakhir ketemu sama mereka tuh sama Vero, Atala? Alhamdulillah nih Atala ngekos lagi sama aku. Tadinya dia balik ngekos lagi. di tempat Vero 4 bulan. Dia nggak betah karena Vero lebih disiplin daripada mama. Oke. Kayaknya
lebih baik sama mamahnya kayaknya. Oke, jadi sekarang Atala balik lagi. Balik lagi dan Feral yang udah lama nggak ketemu karena dia sibuk banget. Jadi ya udah aku kalau kangen ya Allah pertemukan aku dengan Feral sampai gitu. Soalnya kalau aku yang nyusulin pasti susah, dia nanti acara partai, acara BKSAP, acara DPR, komisi, susah Emang terakhir ngikutinnya. ketemu Feral kapan? Wah kapan ya udah lama banget. Ada 2 bulan nggak ketemu. Ih, lama sekali loh. Lama. Tapi telepon-teleponan kali ya Kak. Iya, WA. Karena kadang-kadang aku telepon dia lagi rapat. Dia kan orangnya nggak mau kalau lagi rapat pegang telepon. Takut nanti ada ini. Viral. Viral lagi, dia jaga banget. Makanya udahlah WA aja. Kalau gitu kita sambut Farel Bramasta. Ya Vero. Lagi rapat, orang lagi rapat jadi ganggu. Yang keluar wongkongen nih. Farel. Kalau hari ini kita bakal lihat bentuk kerinduan dari Vena Melinda untuk Farel Bramasta. Segitu kangennya ya. Kangen lah, namanya ibu tuh kalau tetep Atala aja masih aku ladenin. Besok mau makan apa deh? Empal. Besok Mama minta teh. Masih gitu segede gitu 27 tahun. Dia tetap namanya ibu ya. Namanya ibu tetap menganggap anak kecil baby, ya, Kak? tetap baby lah semuanya. Tapi nggak ada misalnya Farel, oke mah nanti hari apa atau weekend kapan kita ketemu, kita makan keluarga bareng gitu. Ya gitu Kak. Ya sering batal sih. Oh ya? Iya tiba-tiba last minute kan acara partai. Sekarang kan partainya lagi banyak banget tuh ke daerah. Jadi kalau aku tuh harus ngerti lah. Kalau dunia politik tuh begitu. Udah milik rakyat ya? Iya, Iyalah, pendampingnya harus bisa ngerti. lebih mengerti, ketemu sama Iya. ibundanya seperti ini, apalagi pendampingnya harus lebih bisa mengerti. Iya betul. Curhat ya Mbak ya? Coba, tapi Mbak Vena kita mau kasih lihat sebuah artikel. Ini ada hubungannya juga sama Farel karena kita tahu beberapa waktu yang lalu kan ada isu kedekatan Farel dan juga Fuji. Ini terkait dengan Fuji. Oh iya, Fuji. Sempat dibilang camer dan calon mantu idaman. Kini Vena Melinda disorot makin berjarak dengan Fuji. Setelah Fuji diduga go public dengan pengusaha Malaysia. Sebentar, enggak. Ini tuh yang menciptakan kesannya beritanya tuh gimana tuh intonasi lo. Iya. Kalau dibacanya santai itu nggak begitu loh. Udah apa-apa cocok kita setuju. Iya kan? Iya kan? Kayak kompor jatuhnya intonasi lo. Gimana Kak tanggapan Kak Vena tentang artikel barusan? Ya begitulah namanya juga anak muda. Jadi kalau aku ngelihat Mas Farel, Kak Atala itu kan pasti banyak temen deket, sahabat. Jadi aku sebagai ibu juga harus ngerti posisi-posisi kayak begitu. Nanti netizen kalau kita nggak ini dibilang apa. Jadi ya dianggap santai aja lah. Gak usah terlalu dimasukin hati. Karena kalau nanti kita komentar malah komentar kita jadi berita baru ya. Jadi mendingan nggak usah komen kali ya. Karena semua kan pasti punya personal life ya. Gitu. Dan aku appreciate banget sama kayak Fuji, anak yang mandiri, kayak Mas Farel. Jadi kalau mereka lagi dekat ya aku support. Kalau nanti pada sibuk urusan masing-masing, ya nggak apa-apa. Ya namanya kehidupan kan begitu ya. Tapi bagus kalimatnya, semua punya personal life. Termasuk Vena Melinda personal life-nya dengan menyibukkan waktu bersama dengan Fania ya. Pokoknya happy-happy terus buat Fania ya. Bikin mamanya bangga dengan prestasi kamu ya. Termasuk prestasi bintang tamu kita berikutnya, ini prestasi yang sangat luar biasa. Bisa membanggakan orang tuanya yang berjualan kacang sampai akhirnya bisa keterima di Fakultas Kedokteran UGM. Sesaat lagi tetap bersama kami hanya di Pagi-Pagi Ambiar. Lelah jika dipikir, waktu terus berjalan. Dari Yogyakarta sudah hadir, ada Nurma didampingi orang tuanya, Pak Agus dan Ibu Damar. Selamat pagi. Selamat pagi juga. Nurma selamat ya. Kita ngucapin makasih loh udah Terima datang kasih ke sini banyak ya. sudah hadir. Sudah ada di pagi-pagi Ambiar. Nurma keterima di Fakultas Kedokteran UGM, jurusannya Jurusan gizi. lewat jalur SNBP yang artinya prestasi kamu di SMA luar biasa sekali ya. Yang menjadi perhatian ini karena Pak Agus selalu mendampingi putrinya untuk belajar walaupun sampai larut malam. Sebelum ke sana, tapi Nurma, ketika pengumuman kamu dapat jalur SNBP untuk ke FK UGM itu, dalam pikiran kamu saat itu apa, Nurma? Waktu itu deg-degan banget karena kan nggak yakin bisa lolos juga. Jadi waktu itu sebelumnya itu kan waktu itu lagi simulasi ujian sekolah. Jadi waktu pulangnya itu udah murung ya.
deg-degan, takut banget, nggak berani buka juga. Jadi waktu buka tuh yang buka ibu, karena saya merem nggak berani buka pengumumannya. Gitu. Dan akhirnya alhamdulillah Nurma keterima ya. Sobat Ambiar, ini tuh yang membuat kita akhirnya mengundang bintang tamu kami ini juga karena kerja keras dari orang tua yang merupakan penjual kacang pun juga kerja keras dari sang putri yang belajarnya itu katanya sampai jam 3 Sampai jam pagi. 3, dari jam 3 Oh, dari jam 3 pagi. Gimana maksudnya kok dari jam 3 pagi belajar? Jadi kan waktu kelas 12 itu kan apa ya, yang dikerja itu kan banyak banget. Ada ujian TKA, ada UTBK, materi pelajaran juga. Jadi harus bisa manajemen waktunya itu dengan baik. Kalau misalnya besoknya ada ujian gitu, saya bangunnya jam 3 pagi untuk belajar. Karena kan kalau masih pagi itu masih fresh ya. Jadi bisa masuk materinya lebih mudah. Oh, oke. Tapi memang pola belajar sebelum Tidur. subuh pun memang ini ketika biasa otak dilakukan. benar-benar fresh ya. Tapi kan pertanyaannya bobonya jam berapa? Boboknya tuh jam 10 sampai jam 3. Oh jam 3 bangun, sholat tahajud baru belajar gitu ya. Oke. Kita juga punya satu artikel, boleh kita naikkan sebuah artikel. Ini ada ketakutan orang tua ketika anaknya keterima di universitas yang barangkali kepikiran soal biaya ya. Kita mau kasih lihat sebuah artikel ini. Pengakuan Ayah Nurma penerima beasiswa di Fakultas UGM takut gak mampu dibiayain. Kuliah yang jadi cita-citanya Nurma karena hanya seorang penjual kacang goreng. Alhamdulillah beasiswanya full. Masya Allah, alhamdulillah. Sama kayak aku. Kenapa kamu? Aku juga full. Kamu UGM ya? Aku gede. Bayarnya full ya. Allah. Bapak ada ketakutan seperti itu rasanya manusiawi ya? Iya Pak, soalnya waktu pengumuman SNBP itu kan pertama kali keterima saya otomatis bahagia tapi juga ketakutan karena di situ kan nggak dicantumkan untuk UKT-nya Mbak. Jadi tetap selama 2 minggu saya nggak ngomong sama saudara sama temen. Setelah 2 minggu baru ada pengumuman, di situ ada UKT sekian, terus di bawahnya ada dari beasiswa UGM 100% dengan arti kata 0%, jadi gratis. Baru saya lega, sujud syukur Pak, benar-benar nggak menyangka Pak. Iya. Nurnya sendiri gimana itu melihat Bapak sama Ibu sampai memikirkan loh, takutnya nggak mendapatkan beasiswa full, otomatis kan orang tua jadi ikut menanggung. Kamu punya pikiran bagaimana Nur? Senang tapi kan deg-degan kan? Ya, kalau misalkan ternyata tidak dibiayai full, apa yang kamu lakukan? Tidak dibeasiswa full, apa yang kamu lakukan ketika itu? Teriak. Gimana sayang? Saya coba mungkin cari beasiswa lain ya, nggak yang harus dari UGM. Karena kalau misalnya nggak UKT 0 tuh kayaknya susah banget ya untuk membiayai. Kan dari 0 tuh golongan ketiga kalau nggak salah 3 juta, itu kan bagi kami juga berat banget. Iya, yang artinya kamu sudah tahu dong bahwa beasiswa, kalau kamu akan mendapatkan beasiswa full gitu. Belum tahu. Awalnya belum ya. Belum tahu. Awalnya senang tapi deg-degan juga karena masih memikirkan ini biaya dari mana. Tapi alhamdulillahnya UGM memberikan beasiswa secara full. Masya Allah. Langsung plong ya. Tapi sebelum UGM memberikan informasi bahwa kamu mendapatkan beasiswa secara full, kamu juga sebetulnya sudah menyiapkan mental bahwa oke, mungkin akan melepas ini karena belum tentu biayanya dari mana. Iya. Kurang lebih seperti itu ya. Alhamdulillah diberikan jalan dari UGM. Terima kasih banyak buat UGM. Dan Sobat Ambiar, kita mau ke Pak Agus ya Bapak. Ya. Ini kita lihat di samping Bapak ada toples isinya kacang. Emang jualan kacang Pak? Jualan kacang tuh maksudnya setoples gini Pak. Terus biasanya Setoples segini. ya saya Ayo weh titipkan dibeli di dong. angkringan. Ini harganya berapa kok kita? Oh Bapak Kakak juga jual kemana Pak? Saya titipkan di angkringan-angkringan. Oh Bapak titip ke angkringan-angkringan. Kita Nah, cicipin juga ya itu. guys, mau nggak cicipin? Satu toples, oke. Jangan dicicipin, bayar ya kalian ya. Kan hostnya dong yang bayar. Ini Bapak bikin sendiri semuanya. Bapak goreng, Bapak bumbuin, Bapak bungkus semuanya Iya. sendiri. Dalam sehari Pak, untuk jualan kacang yang Bapak titip di angkringan ini bisa dapat berapa penghasilannya Pak sehari? Tadi ya enggak tentu Mas, kadang-kadang 60-100 per hari itu. Kadang itu. 61.000 Pak Iya, sehari. 100.000 kadang-kadang, tapi kan 100.000. omset itu. Oke. Dipotong biaya Oh ini produksi. kacang dikasih garam ya Pak ya? Iya, cuma itu. Ibu, kalau Ibu profesinya apa?
Saya bantu-bantu aja. Bantu-bantu Bapak. Masukin kacang ke plastik ya, Bu? Anak ada berapa, Pak? Anak ada berapa? 2. Ada 2 dan Nurma yang Yang kecil, yang satu kakaknya kemarin malam baru KKN. Alhamdulillah ya. Bapak, kita juga mau kasih lihat ini perjuangan seorang Pak Agus bukan hanya mencari nafkah buat keluarga, juga menemani sang putri ke perpustakaan. Keren. Di saat anak zaman sekarang banyak yang mengeluhkan fatherless, Nurma penerima beasiswa Fakultas UGM justru sering ditemani sang ayah ke perpustakaan sampai tengah malam. Oke, Bapak. Ini dia, ditemani sang ayah ke perpustakaan sampai tengah malam. Betul, Nurma? Iya. Perpustakaan apa yang buka sampai tengah malam? Di mana? Ya aslinya itu perpustakaan Masjid Syuhada. Masjid Syuhada Kota Depok. Nah kita tuh kenal sama satpamnya, jadi diberikan kesempatan untuk belajar sampai malam. Di mana? Perpustakaan Masjid Syuhada. Perpustakaan Masjid Syuhada. Karena kenal, makanya boleh masuk sampai malam. Iya. Cuman kamu sendirian aja? Iya sendirian. Oh, itu diantarin sama bapak. Iya diantarin sama bapak. Dari jam berapa sampai jam berapa biasanya? Biasanya habis Isya sampai jam 10 atau kadang jam Nggak 11. takut sendirian di perpustakaan? Ada Pak Satpam, ada Bapak. Dan kamu tuh belajar berapa jam di perpustakaan itu, sayang? Berarti mungkin 3 jaman. Oh, 3 jam. Nurma, 4 jam. manggilnya Bapak ya? Ngelihat Bapak perjuangan jualan kacang, bahkan rela menemani kamu malam belajar di perpustakaan. Gimana ngelihat Bapak kamu? Iya, senang ya alhamdulillah dapat support dari orang tua untuk mengejar pendidikan. Gitu. Karena kan ya seperti yang di artikel tadi, sekarang banyak orang yang mengalami fatherless. Alhamdulillahnya saya bisa bisa merasakan ya peran ayah dalam memperjuangkan pendidikan saya. Yang artinya kamu hidup sangat berkecukupan. Keren. Punya ayah dan sosok ayah pun juga keluarga yang mendukung kamu. Rian. Kamu membalasnya dengan belajar dan memberikan prestasi yang luar biasa untuk orang tua ya kan? Betul. Dan perjuangan Pak Agus dari jual kacang akhirnya tidak dikacangin oleh Gusti Allah. Wah, luar biasa coachnya. Kenapa? Cocok jadi kepala daerah, kamu nyalonin diri. Kemarin kan udah nggak jadi. Nurma, Bukan ya? selamat sekali lagi. Semoga beasiswa SNBP ini bisa membawa kamu untuk menjadi seseorang yang bisa mengangkat derajat keluarga. Sobat Ambiar, kita juga punya artikel untuk seorang Nurma. Jangan makan kacang-kacang terus, Marcel baca. Anissa Nurmalita Sari, siswa penerima beasiswa full ahli gizi Fakultas UGM memiliki semangat juang yang tinggi di tengah keterbatasan karena kuliah adalah mimpi dari kecil. Memang pengen kuliah, memang harus kuliah ya. Cita-citanya memang ingin menjadi seorang ahli gizi. Wow. Atau apa cita-cita kamu lainnya sebetulnya? Masuk BGN mungkin? Apa itu? Iya badan gizi. Kenapa enggak? Iya. Gimana? Kalau dari kecil tuh impiannya emang masuk UGM, tapi jurusannya tuh baru dipikirkan waktu SMA. Iya benar. Oh, baru terfikirkan aku mau masuk kemana tuh SMA. Tapi cita-cita dari kecil memang pengen masuk UGM. Iya. Oh, Masya Allah. Pak Agus, Ibu Damar, ada keluarga lainnya yang berkuliah di UGM selain Nurma yang akan kuliah di UGM? Hah? Bapak juga lulusan UGM? Bagus. Oh, wow. Tapi nasibnya belum ya. Maksudnya kenapa, Pak? Maksudnya ya belum beruntung, tapi dulu udah pernah kerja sana sini. Ini beruntung punya anak yang cerdas, Amin, berprestasi, amin. mendapatkan beasiswa full lagi ya. Bapak dulu kuliah di UGM, sempat kuliah sampai ke semester berapa? Dulu pernah di Telu, terus akhirnya kerja 5 tahun, terus pulang lagi, lanjutin lagi sampai S1. Jurusan apa, Pak? Dan teknik mesin. Oh, teknik apa? Lulusan teknik mesin UGM? Wow. Pantesan kacangnya enak. Mesinnya bikin sendiri. Luar biasa semangat Bapak, kita apresiasi pun juga Nurma, semoga bisa membuktikan kepada keluarga Kacangnya kamu enak ya. loh Pak, ini sampai habis tuh semua. Pak, beneran ini enak banget. Enak, Pak. Ya. Sukses buat Nurma dan juga usahanya Pak Agus ya. Sobat Ambiar, seperti janji kita, nih ya, kita mau kasih kesempatan lagi buat Sobat Ambiar untuk ngobrol entah sama siapapun. Bisa jadi sama hostnya atau bintang tamu yang hadir di sini dalam Call Me Dong Ambiar. Siapa ini? Allah Akbar. Ke Mami. Oh, ke aku ya? Ke Mami. Saya Pak.
Kok gue? Assalamualaikum sayang. Mami. Iya, ya Allah. Dari mana, dengan siapa? Ih, kok putus-putus suaranya. Kok putus-putus? Ini videonya maaf. Nah, itu dia. Ya, gimana sayang, udah dengar? Ho, 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 ho. Iya sayang, Mbak siapa ini? Dengan siapa? Dengan Ibu Yeti, Mami. Ibu Yeti mau nanya apa sayang? Jam berapa sekarang? Mami kenapa nggak kawin lagi? Padahal cantik loh. Apa? Kenapa nggak kawin lagi? Nanti kaya lagi. Mami nggak kawin. Kenapa nggak kawin lagi? Ya belum nikah lagi maksudnya. Kalau kawin udah. Ya nanti tunggu calon suami lagi on the way, lagi sibuk Iya. kerja. Takut kalau ntar nikah lagi nyanyi zombie. Terus Ibu mau tanya apa lagi Bu? Boleh nggak tanyanya jangan pribadi-pribadi. Gue deg-degan segmen ini. Udah ketahuan di medsos. Gimana Bu? Apa Bu? Pribadi kan udah ketahuan di medsos. Emang siapa Bu? Siapa sih Bu? Siapa? Siapa ya calonnya sekarang ya? Yang Ibu tahu siapa? Rian Ibram. Siapa Bu calon aku? Aku nggak nyangka banget ini. Oh Masya Allah. Pengen digalakin. Mau digalakin? Galakin Wi. Aduh, saya harus dipancing dulu Bu. Baru saya bisa galak, kalau nggak dipancing ibunya baik. Coba ibunya agak jahat deh. Biar aku bisa jahat. Ibu komentar aja yang nggak bagus di IG-nya dia, ntar pasti digalakin. Ibu terima kasih banyak ya. Sayang, terima kasih ya udah nonton pagi-pagi Ambiar ya. Iya. Tapi nanti kalau ketemu di dalam logot foto ya, boleh ya? Ya boleh. Terima kasih Bu. Sehat selalu, kita kembali saat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Waalaikumsalam. Pagi-pagi Ambiar, Ambiar, pagi-pagi. Terima kasih untuk bintang tamu hari ini. Terima kasih banyak buat semua keluarga yang begitu luar biasa sekali berjuang buat anak-anaknya untuk menjadi anak yang berprestasi dan juga membanggakan keluarga. Siapakah bintang tamu kita besok berikutnya? Tentunya jangan kemana-mana, pastikan untuk selalu kembali lagi hanya di Pagi-Pagi Ambiar. Sampai jumpa.